Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Dalfa Nabila Halafi dengan NIM K3120674 sebagai konselor. Saya Ramadhani Novita Saharis dengan NIM K31248 sebagai konseling. Saya Putri Kusumani Sari dengan NIM K3120046 sebagai observer. Baik, di sini kami akan melakukan praktikum konseling modern dengan pendekatan Trade and Factor untuk memenuhi tugas praktikum konseling modern yang diampu oleh Ibu Makrifatin Indah Khalili, Magister Pendidikan. Nah, di sini deskripsi masalah konseling ini adalah Mbak Dani sebagai seorang siswa di salah satu SMA yang memiliki permasalahan kesulitan dalam membagi waktu antara berorganisasi dan belajar. Nah, di sini ada 5 tujuan dalam konseling kali ini. Yang pertama adalah self-clarification, yaitu terkait dengan pemahaman konseling terkait dengan bagaimana dirinya ingin diperlakukan. Kemudian yang kedua adalah self-understanding, yaitu pemahaman diri meliputi pemahaman konseling akan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang ketiga adalah self-acceptance, yaitu penerimaan diri meliputi pemahaman terkait mengapa ia harus menerima dirinya. Kemudian yang keempat adalah self-direction, yaitu pengarahan diri meliputi pemahaman akan bagaimana seharusnya dirinya menyikapi lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah self-actualization atau perwujudan diri terkait perilaku kedepannya di mana konseling ini menerima kelebihan dan kekurangannya sehingga mampu menghadapi perubahan baru yang terjadi. Baik, selamat menyaksikan. Iya, sebentar. Mari, silakan masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Baik, Bu. Mbak. Baik, Bu. Baik, apakah sudah nyaman, Mbak? Sudah nyaman, Bu. Oke, ini Mbak Ramadhani yang menghubungi saya kemarin ya? Iya, betul sekali, Bu. Oke. Nah, ada pepatah nih Mbak, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ya, baik, Bu. Di sini saya Dalfa Nabila Halafi, Mbak Ramadhani bisa memanggilku Dalfa. Di sini saya sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, silahkan Mbak Ramadhani memperkenalkan diri. Baik, di sini nama saya Ramadhani Novita Sari atau biasa dipanggil Dani. Saya dari kelas 12 MIPA 12. Baik, berarti ini panggilannya Mbak Dani ya? Iya, betul sekali, Bu. Baik, Mbak Dani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ini tadi habis pelajaran atau bagaimana? Iya, jadi saya itu habis pelajaran biologi, Bu. Pelajaran biologi. Siapa yang ngajar, Pak? Kebetulan yang mengajar itu Ibu Siti. Di sini, oke. Tadi belajar tentang apa, Mbak? Tadi itu belajar tentang sistem pencernaan. Oke, baik. Nah, sebelumnya apakah Mbak Dani sudah pernah mengikuti sesi konseling? Sebelumnya saya belum pernah mengikuti konseling, Bu. Oh, belum pernah ya. Lalu menurut Mbak Dani sendiri, konseling itu apa sih, Mbak? Kalau menurut saya, konseling itu siswa itu datang ke guru BK untuk menceritakan kesulitan yang dihadapi, gitu, Bu. Iya, betul sekali, kurang lebih seperti itu. Jadi, Ibu jelaskan ya bahwa konseling di sini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor, di sini saya, kepada seorang konseling yaitu Mbak Dani untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, gitu. Nah, walaupun nanti Ibu membantu Mbak Dani untuk menyelesaikan permasalahan, namun pengambilan keputusan ada di tangan Mbak Dani. Bisa dipahami, Bu. Baik. Nah, di dalam konseling ini juga terdapat asas-asas dan juga batasan yang harus kita patuhi, Mbak. Yang pertama, Ibu di sini adalah sebagai seorang konselor yang mana berperan sebagai orang yang membantu dan juga mengarahkan Mbak Dani untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan Mbak Dani di sini adalah sebagai konseling. Diharapkan nantinya Mbak Dani dapat aktif dan juga terbuka dalam menceritakan permasalahan yang Mbak Dani hadapi agar kita sama-sama bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang Mbak Dani hadapi, seperti itu. Nah, nanti Mbak Dani tidak boleh
menuntut ibu di luar tugas-tugas ibu sebagai seorang konselor gitu. Nah, dalam Mbak Deni nanti jika Mbak Deni bercerita, Mbak Deni terbawa emosi, kemudian kesal, menangis, Mbak Deni dilarang sekali untuk menggoda meja ataupun memberantakan barang-barang yang ada di sekitar sini, gitu ya? Iya Bu, paham. Baik, untuk konseling kali ini kita fokuskan pada satu masalah saja ya Mbak. Tidak boleh membleber atau merembet ke permasalahan-permasalahan yang lain. Apakah Mbak Deni setuju? Setuju Bu. Baik, nah di dalam konseling ini juga terdapat asas kerahasiaan, di mana dalam bercerita Mbak Dani nanti tidak perlu khawatir, tidak perlu sungkan, tidak perlu takut ataupun ragu dalam menceritakan permasalahan yang Mbak Dani sedang hadapi kepada ibu gitu. Karena di sini ibu sebagai seorang konselor itu memiliki kode etik yang mana tidak boleh menceritakan permasalahan Mbak Dani kepada orang lain. Jadi apa-apa yang Mbak Dani sampaikan pada hari ini akan terjamin kerahasiaannya. Apakah Mbak Dani sudah paham? Sudah paham Bu. Baik. Nah, untuk konseling kali ini kita laksanakan selama 40 menit. Apakah Mbak Dani setuju? Setuju Bu. Baik, semoga dengan waktu yang singkat ini kita bisa mencapai apa yang kita inginkan ya Mbak. Baik, sebelum masuk ke konseling, Ibu minta Mbak Dani untuk mengisi inform consent terlebih dahulu sebagai tanda bahwa Mbak Dani setuju untuk mengikuti konseling pada hari ini. Silahkan isi terlebih dahulu. Di sini dikasih nama terang saya ya Bu? Iya, betul. Sudah Bu. Baik, terima kasih. Nah, silahkan Mbak Dani untuk memposisikan diri senyaman mungkin terlebih dahulu. Baik, apakah Mbak Dani sudah siap? Sudah Bu. Ya, silahkan untuk menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Dani hadapi. Silahkan diungkapkan, diutarakan pikiran-pikiran dan perasaan yang mengganjal di hati Mbak Dani. Baik, jadi di sini saya ini kan kelas 12 ya Bu. Nah, saya ini mengikuti 3 organisasi di sekolah. Kemudian kan kelas 12 ini juga tugasnya juga lumayan banyak ya Bu. Nah, jadi saya itu sering kecapean atau kelelahan setelah pulang organisasi sehingga membuat saya itu kewalahan dalam mengerjakan tugas atau tidak teratur begitu. Baik. Jadi Mbak Dani di sini merasa kewalahan dengan membagi waktu antara belajar dan juga berorganisasi seperti itu ya. Iya, betul Bu. Baik. Nah, tadi Mbak Dani mengatakan bahwa Mbak Dani mengikuti 3 organisasi, bisa disebutkan apa saja? Baik, organisasi yang saya ikuti itu yang pertama ada OSIS, kemudian yang kedua itu ada Pramuka, dan yang ketiga itu ada PMR Bu. Jadi OSIS, Pramuka, dan PMR gitu ya. Nah, apakah organisasi-organisasi ini melakukan ada kegiatan setiap hari seperti itu Mbak? Untuk rapat 3 organisasi yang saya ikuti itu ada seminggu 1 kali Bu. Dan untuk yang Pramuka ini setiap hari Jumat itu ada latihannya begitu Bu. Baik, berarti setiap minggu Mbak Dani ada kegiatan dari organisasi-organisasi ini gitu ya? Betul sekali Bu. Nah, kalau boleh Ibu tahu dari organisasi OSIS ini kegiatan-kegiatan apa saja yang Mbak Dani jalani selain rapat? Itu ada event Bu. Ada event gitu ya? Ya, kan rapat-rapat ini juga untuk digunakan dalam event gitu loh Bu. Misalnya mau ada event hari ulang tahun sekolah, nah itu kan kita mengadakan rapat biar nanti pas hari ulang tahun itu semua dapat berjalan dengan lancar gitu. Gitu. Tapi untuk rapat rutinan apakah ada Mbak dari organisasi OSIS? Dari organisasi ini rapat keanggotaan itu seminggu 1 kali Bu. Pada hari? Pada hari Senin Bu. Pada hari Senin. Lalu untuk organisasi Pramuka, apakah kegiatannya apa saja Mbak? Ya sama seperti OSIS ada rapat keanggotaan setiap hari Selasa.
sama ada latihan rutin itu setiap hari Jumat, Bu. Setiap hari Selasa dan juga latihan rutin ini mengajar atau bagaimana, Mbak? Hari Jumat. Iya, ini mengajar kepada adik kelas begitu, Bu. Kadang juga mengajar seluruh kelas 10 begitu, Bu, karena ekstrakurikuler pramuka ini wajib. Oh iya, betul sekali. Nah, kemudian untuk organisasi PMR, PMR ini ada rapat keanggotaan setiap hari Rabu. rapat setiap hari Rabu. Jadi bisa dilihat bahwa 3 organisasi ini melakukan kegiatan hari Senin, Selasa, dan juga Rabu, seperti itu ya, Mbak? Iya. Nah, lalu bagaimana tadi kan Mbak Dani mengatakan bahwa kewalahan antara berorganisasi dan juga belajar. Nah, Mbak Dani biasanya itu belajar pada kapan? Maksudnya malam hari atau siang atau bagaimana? Malam hari, kalau saya tidak kelelahan dalam setelah rapat ini, Bu. Biasanya malam hari. Biasanya Mbak Dani memerlukan waktu berapa untuk belajar? Sebenarnya waktu untuk belajar itu kan 2-3 jam, akan tapi kalau sudah kewalahan itu kadang cuma 1 jam, Bu. Baik, berarti apabila Mbak Dani merasa lelah seperti itu, Mbak Dani hanya belajar 1 jam saja ya? Iya, betul begitu, Bu. Baik, nah apakah Mbak Dani dalam belajar ini membaca materi yang sudah dijelaskan oleh guru atau mengerjakan tugas atau seperti apa, Mbak? Hanya mengerjakan tugas saja, Bu, karena saya rasa itu badan saya sudah capek banget begitu. Oh baik, jadi karena sudah capek, jadi Mbak Dani hanya mengerjakan tugas dari guru saja tanpa Iya. mengulang materi seperti itu ya, Mbak? Iya, begitu, Bu. Baik. Nah, apakah ada kesibukan lain yang Mbak Dani jalani setiap harinya selain organisasi dan juga bersekolah ini? Di hari Kamis itu saya ada itu, Bu, bimbingan belajar di luar sekolah. Oh, Mbak Dani juga mengikuti les ya? Ya, Baik. Kemudian untuk setiap harinya Mbak Dani di rumah itu seperti apa? Apakah membantu orang tua atau bagaimana? di rumah saya itu membantu ibu saya jualan seperti makanan, itu ciki-ciki, karena rumah saya itu dekat sama SD begitu, Bu. Oh, jadi Mbak Dani setelah pulang sekolah membantu orang tuanya berjualan gitu ya? Ya, gitu, Bu. Baik. Untuk lebih memetakan jadwal harian Mbak Dani, kita isi lembar aktivitasku terlebih dahulu ya, Mbak. Iya. Ini silahkan diisi Mbak Dani. Sudah, Bu. Terima kasih. Kita ulas bersama-sama ya. Jadi di hari Senin ini Mbak Dani ada rapat OSIS dari jam 3 sampai jam 5. Berarti setelah pulang sekolah Mbak Dani mengikuti rapat OSIS gitu ya? Iya, betul sekali begitu, Bu. Baik, di hari Selasa ini ada rapat pramuka di jam yang sama 3 tapi sampai setengah 5. Jadi ada perbedaan setengah jam gitu. Iya. Lalu di hari Rabu ada rapat PMR dari jam 3 sampai jam 4. Ini paling ini ya Mbak ya, sedikit ya waktunya. Kalau yang lain kan sampai jam 5, ini lebih cepat sedikit. Nah kemudian di hari Kamis ini ada bimbel. Nah ini bimbelnya dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Oh iya, untuk bimbel ini jam pulang sekolah juga dari jam 3 sampai jam 5 juga, Bu. Baik, jadi setelah pulang sekolah pasti Mbak Dani ada kegiatan gitu ya? Iya. Baik. Kemudian di hari Jumat ini membantu orang tuanya berjualan dan juga melatih pramuka. Kemudian di hari Sabtu ini ada latihan PMR. Iya, ada latihan PMR, Bu, tadi belum saya sampaikan. Baik. Nah, di hari Minggu ini Mbak Dani pergunakan untuk mengerjakan tugas-tugas gitu ya? Iya, Jadi tugas-tugas Mbak Dani tumpuk pada hari Minggu begitu? iya, begitu, Bu. Jadi minggu itu saya full nugas, Bu. Baik. Jadi dari
lembar aktivitas yang sudah diisikan Mbak Dani ini bisa disimpulkan bahwa Mbak Dani dalam setiap harinya itu sangat-sangat sibuk ya Mbak ya, ternyata. Nah, untuk lebih mengenali diri Mbak Dani, mari kita isi lembar kelebihan dan kekurangan diri terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Dani untuk mengisikan. Sudah Bu. Mari kita ulas bersama-sama ya. Di sini Mbak Dani menuliskan pada kelemahan ini Mbak Dani adalah orang yang overthinking. Overthinking yang dimaksud di sini seperti apa Mbak? Jadi overthinking yang dimaksud di sini itu saya kan ikut banyak organisasi ya Bu. Nah itu saya itu memikirkan perkataan orang lain begitu loh Bu. Jadi kayak misal ayo ikut ini, jadi saya itu terbawa atau ikut-ikut begitu loh Bu. Iya. Sementara padahal ikut organisasi itu membuat saya menjadi kelelahan gitu. Berarti Mbak Dani overthinking yang Mbak Dani maksud di sini adalah Mbak Dani nurut saja apa perkataan teman seperti itu ya? Iya begitu Bu, tanpa memikirkan dampaknya. Kemudian di sini kelemahan yang Mbak Dani tulis adalah prokrastinasi. Maksudnya bagaimana Mbak Dani? Prokrastinasi itu saya sering menunda-nunda tugas begitu loh Bu. Jadi sering mepet waktu pengumpulan baru saya mengerjakan tugasnya. Karena kan saya sudah lelah karena ikut organisasi. Waktu saya yang seharusnya saya gunakan untuk mengerjakan tugas, belajar, nah itu kan saya gunakan untuk tidur. Jadi tugasnya menumpuk. Jadi karena saya sering menunda-nunda mengerjakan tugas tersebut begitu Bu. Berarti apakah Mbak Dani pernah terlambat dalam mengumpulkan tugas atau tidak pernah atau bagaimana? Untuk mengumpulkan tugas alhamdulillah sih tidak pernah terlambat, tapi sering mepet waktu pengumpulan begitu. Begitu. Kemudian dalam menjalani pembelajaran di kelas seperti apa Mbak Dani? Pembelajaran di kelas sih kalau saya sedang capek banget, lelah itu kadang saya tinggal tidur begitu Bu. Begitu. Karena saking capeknya gitu ya Mbak ya? Iya. Kemudian di kelebihan ini Mbak Dani menuliskan bahwa Mbak Dani adalah orang yang mudah bergaul begitu. Maksudnya bagaimana Mbak? Karena kan saya orangnya itu mudah beradaptasi atau mudah berkenalan sama orang begitu loh. Jadi kalau saya bicara apa gitu ngerasanya langsung nyambung, langsung kenal begitu. Jadi kan saya juga ikut banyak organisasi begitu. Jadi karena Mbak Dani ini mudah bergaul, kemudian suka bersosialisasi, maka Mbak Dani ikut banyak organisasi aja biar nambah relasi juga gitu ya. Iya begitu. Baik. Nah selanjutnya Mbak Dani juga menulis kreatif. Nah di sini kreatif yang dimaksud Mbak Dani terkait dengan permasalahan Mbak Dani hadapi apa? Karena kan pemikiran saya tentang organisasi itu kan sering digunakan dalam acara-acara begitu ya Bu. Jadi itu saya sering diberikan amanah atau tanggung jawab dalam setiap event sehingga menjadikan saya itu beban saya itu banyak begitu loh Bu. Kok setiap event itu saya selalu ikut gitu, saya selalu menjadi penanggung jawab gitu Bu. Nah dari kelebihan dan kelemahan yang sudah Mbak Dani isikan di sini, apakah Mbak Dani dapat menarik kesimpulan terkait dengan permasalahan Mbak Dani dengan kelemahan dan kelebihan yang sudah Mbak Dani tuliskan di sini? Jadi kelemahan karena saya ikut orang, jadi ikut banyak organisasi sehingga menjadikan saya kelelahan atau kecapean dalam aktivitas yang belajar, sehingga waktu belajar saya itu menjadi tidak teratur begitu Bu. Berarti Mbak Dani sudah mengetahui ya apa penyebab dari permasalahan yang Mbak Dani hadapi saat ini begitu ya, karena Mbak Dani overthinking kemudian ikut nurut perkataan orang, jadi Mbak Dani kewalahan sendiri begitu ya. Nah apakah Mbak Dani akan terus menerus mengalami permasalahan ini? Apakah Mbak Dani tidak mau mencari solusinya? Ya saya mau mencari solusinya Bu, karena kalau terus-terusan ya nanti masa depan saya gimana gitu begitu. Kemungkinan apa yang terjadi jika Mbak Dani terus-terusan mengalami hal seperti ini?
saya akan keteteran dalam mengerjakan tugas begitu Bu. Terus yang berikutnya ada kayak apa ya, badan saya menjadi lelah dan bisa membuat saya sakit begitu ya Bu, karena kan banyak kegiatan, terus jadi membutuhkan banyak effort begitu Bu. Bagus sekali Mbak Dani. Jadi sudah tahu penyebab dari permasalahan Mbak Dani yang sudah Mbak Dani hadapi ini. Kemudian Mbak Dani juga tahu kemungkinan apa apabila Mbak Dani tidak menyelesaikan permasalahan ini ya. Baik. Kemudian mari kita bahas solusi terbaik untuk permasalahan Mbak Dani saat ini. Nah, kira-kira apa yang akan Mbak Dani lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya itu menemukan solusi yang pertama itu saya ingin keluar dari organisasi Bu. Oh, baik. Saya tulis dulu ya. Yang pertama Mbak Dani ingin keluar dari organisasi. Kemudian apakah ada lagi? Kemudian yang kedua itu saya mengurangi jam tidur saya Bu. Mengurangi jam tidur. Baik. Ada lagi Mbak? Ada satu lagi Bu, yaitu mengatur ulang jadwal saya Bu. Mengatur ulang jadwal. Nah, baik. Ini adalah hal-hal yang mungkin akan dilakukan Mbak Dani untuk menyelesaikan permasalahannya. Ada 3 ya. Nah, di sini ada yang pertama, kita ulas satu persatu ya Mbak ya. Iya. Ini ada keluar dari organisasi. Nah, menurut Mbak Dani, apabila Mbak Dani melakukan hal ini, dampak positif dan negatif apa yang akan terjadi? Kalau saya keluar dari organisasi, kan saya bisa lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas ya Bu. Jadi saya itu tidak menunda-nunda terus pekerjaan sehingga tidak mepet waktu begitu. Kalau untuk dampak negatifnya, karena saya kan berorganisasi kan sudah berkomitmen ya Bu, sudah diberikan amanah ini, maka harus saya jalankan, bukan untuk dilanggar. Iya, betul sekali. Nah, menurut Mbak Dani, apakah solusi yang pertama ini efektif untuk dilakukan? Kalau menurut saya berdasarkan pertimbangan dampak negatif ini sepertinya tidak Bu. Kurang ya Mbak? Iya. Baik, kita lanjut untuk ke solusi yang kedua, yaitu mengurangi jam tidur. Nah, menurut Mbak Dani sama seperti tadi, dampaknya apa Mbak? Dampak positif dan dampak negatifnya? Kalau mengurangi jam tidur itu kan saya menjadikan waktu tidur menjadi waktu untuk belajar gitu. Jadi kan hasil belajar jadi optimal begitu ya Bu, hasil pendidikan menjadi optimal. Terus kalau untuk dampak negatifnya itu kan namanya juga kecapean. Nah, tidur itu kan nggak ada yang kadang itu sering ketiduran begitu ya Bu. Jadi itu kita tuh nggak bisa mengatur waktu tidur kita begitu. Ya, betul. Jadi untuk solusi yang kedua ini, dampak positifnya waktunya bisa dimaksimalkan untuk belajar, dan kelemahannya mungkin Mbak Dani akan kekurangan waktu tidur dan mungkin bisa sakit juga ya Mbak? Ya bisa gitu. Baik, apakah menurut Mbak Dani solusi yang kedua ini juga efektif? Kurang Bu. Kurang efektif ya. Baik, kita lanjut ke solusi yang ketiga ya, tentang mengatur ulang jadwal. Apakah sebelumnya Mbak Dani sudah pernah membuat jadwal? Sebelumnya saya belum pernah Bu, kayak cuman ikut alur aja. Oh ya, waktunya rapat ya rapat, waktunya latihan ya latihan begitu Bu. Jadi mengalir aja gitu ya? Ya. Baik. Nah, menurut Mbak Dani ini dampak ketika Mbak Dani bisa mengatur jadwal ataupun apa-apa yang akan dilakukan Mbak Dani, apa dampaknya? Ketika saya mengatur ulang jadwal sehingga lebih tertata apa aktivitas yang saya lakukan begitu Bu. Jadi menjadikan lebih lebih efektif begitu, waktu saya digunakan secara optimal begitu Bu. Apakah ada dampak negatifnya Mbak? Dampak negatifnya belum ditemukan sih Bu. Baik, jadi mungkin kalau mengatur ulang jadwal ini dampak negatifnya bisa aja nanti Mbak Dani mengurangi waktu rapat, mungkin teman-temannya juga ada yang kurang setuju seperti itu ya. Ya. Baik, dari ketiga hal-hal yang akan dilakukan Mbak Dani ini, menurut Mbak Dani prioritas yang paling prioritas untuk dilakukan Mbak Dani, yang mungkin dilakukan Mbak Dani yang mana Mbak? Kalau menurut dari saya itu yang ketiga Bu. Yang ini ya, mengatur ulang jadwal ya. Ya. Baik. Jadi Mbak Dani sudah memutuskan bahwa Mbak Dani dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yaitu kesulitan dalam membagi waktu antara belajar dan berorganisasi, Mbak Dani memilih solusi yaitu mengatur ulang jadwal, seperti itu ya.
Baik, nah di sini Ibu sedikit akan memberikan lembar weekly calendar karena Mbak Dani memilih untuk mengatur ulang jadwal. Di sini Ibu akan meminta Mbak Dani untuk menuliskan atau mengatur ulang jadwal yang sudah Mbak Dani lakukan setiap hari agar lebih tertata. Silakan isi terlebih dahulu. Sudah Bu. Jadi di sini Mbak Dani berkomitmen untuk tidak menunda-nunda tugas seperti itu ya. Iya Bu, betul sekali. Jadi sepulang rapat langsung bersih-bersih, langsung mengerjakan tugas. Nah, kira-kira Mbak Dani akan menjalankan apa yang sudah Mbak Dani putuskan ini kapan, Mbak? Setelah konseling ini Bu. Setelah konseling ini, ya, bagus sekali. Nah, baik. Karena Mbak Dani sudah mengerti tentang penyebab permasalahan Mbak Dani, kemudian Mbak Dani juga sudah berhasil menemukan solusi terbaik menurut Mbak Dani, maka sesi konseling ini akan Ibu akhiri ya. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada Mbak Dani tentang perasaan Mbak Dani. Apakah Mbak Dani sudah merasa lebih lega? Alhamdulillah sudah merasa lega Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu Ibu juga ingin memberikan Mbak Dani lembar evaluasi terlebih dahulu ya. Ibu juga akan mengisi lembar evaluasi proses. Silakan Mbak Dani mengisi lembar evaluasi hasil. Sudah Bu. Baik, terima kasih banyak Mbak Dani. Nah, ini weekly planner-nya bisa dibawa Mbak Dani, bisa dijalankan sesuai dengan kesepakatan kita tadi ya Mbak ya. Iya Bu. Dijalankan mulai setelah sesi konseling ini ya. Baik. Jika begitu Ibu akhiri sesi konseling ini terlebih dahulu. Nah, Ibu juga menghadapi ingin bertemu Mbak Dani lagi pada 2 minggu kemudian. Apakah Mbak Dani ada waktu pada hari yang sama dan jam yang sama? Iya, ada waktu Bu. Baik. Nanti silakan Mbak Dani menemui Ibu kembali 2 minggu lagi dengan membawa mungkin berita yang baik ya dari Mbak Dani. Baik, untuk sesi konseling hari ini Ibu akhiri. Terima kasih banyak Mbak Dani. Semoga apa-apa yang kita rencanakan bisa dijalankan Mbak Dani dengan maksimal. Terima kasih banyak. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi konseling. Baik, sama-sama. Semangat terus ya Mbak. Hati-hati ya Mbak. Iya Bu. Iya, sebentar Mbak. Mari, silakan masuk Mbak. Mari silakan duduk Mbak. Baik Bu. Baik. Apakah sudah nyaman Mbak Dani? Sudah Bu. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Dani hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, lebih baik dari kemarin ya Mbak? Iya. Alhamdulillah. Ini tadi udah pelajaran biologi lagi atau bagaimana Mbak? Iya, sama seperti kemarin Bu. Oke, ini tadi mempelajari apa Mbak? Ini mempelajari sistem pernapasan Bu. Sistem pernapasan, baik. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan konseling ya Mbak ya? Iya. Kemudian bagaimana solusi yang sudah kita putuskan kemarin, apakah sudah dilaksanakan oleh Mbak Dani? Sudah saya laksanakan Bu. Baik. Apakah dalam pelaksanaan tersebut Mbak Dani mengalami hambatan? Untuk hambatannya, alhamdulillahnya tidak ada sih Bu. Alhamdulillah. Nah, apakah lingkungan di sekitar Mbak Dani itu memberikan dukungan atas perubahan Mbak Dani? Lingkungan saya itu memberikan apresiasi saya sih Bu. Yang sebelumnya saya kayak males-malesan gitu ya Bu, kan jadi saya kayak semangat mengerjakan tugas gitu ya Bu. Terus jadi kayak banyak apresiasi gitu loh Bu di lingkungan saya Bu.
Alhamdulillah kalau lingkungannya Mbak Dani juga mendukung perubahan dari Mbak Dani. Dengan ini bisa disimpulkan ya bahwa Mbak Dani sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ya. Nah, dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Mbak Dani, apakah jadwal dari Mbak Dani ini bisa lebih tertata? Alhamdulillahnya bisa ya Bu. Dari yang kemarin kayak kalau malam itu suka tidur, terus sekarang kan udah diatur mengerjakan tugas dulu baru tidur. Alhamdulillah, berarti sudah lebih baik begitu ya Mbak? Baik, bagus sekali. Mbak Dani mohon pertahankan apa-apa yang sudah dilakukan Mbak Dani sekarang ini ya. Ibu yakin pasti Mbak Dani bisa melaluinya gitu. Nah, baik, karena permasalahan yang Mbak Dani alami sudah dapat diselesaikan, maka kita bisa akhiri konseling pada pagi hari ini. Nah, silakan apabila Mbak Dani ada kegiatan yang lain bisa dilanjutkan seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Dani. Mari silakan saya antar. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Putri Kusumani Sari sebagai observer pada konseling yang dilakukan oleh Mbak Zalfa sebagai konselor dan Mbak Ramadhani sebagai konseli. Di sini saya akan mengomentari beberapa hal terkait pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh Mbak Zalfa dan Mbak Dani. Yang pertama, pada tahap menerima konseli itu sudah lengkap, sudah dijalani oleh Mbak Zalfa, namun ada satu hal yang belum dilakukan oleh Mbak Zalfa, yaitu konselor menyampaikan tujuan konseling. Tadi belum ada. Selanjutnya pada tahap analisis, di sini sudah lengkap. Mbak Zalfa sudah mulai menggali data dari konseli, yaitu Mbak Dani, kemudian sudah menyimpulkan bersama dengan Mbak Dani. Kemudian pada tahap sintesis ini Mbak Zalfa juga sudah merangkum permasalahan yang dialami oleh Mbak Dani. Kemudian Mbak Zalfa juga sudah mengajak Mbak Dani untuk menganalisis penyebab dari masalah Mbak Dani. Kemudian pada tahap diagnosis ini Mbak Zalfa sudah mengajak Mbak Dani untuk menyimpulkan permasalahan, tetapi Mbak Zalfa belum memperkuat adanya permasalahan atau belum mempertajam masalah dari Mbak Dani ini. Kemudian pada tahap prognosis ini Mbak Zalfa sudah mengarahkan untuk Mbak Dani memprediksi kemungkinan yang bisa terjadi ketika Mbak Dani terusan dalam masalah ini. Kemudian pada tahap treatment, Mbak Zalfa sudah mampu membantu Mbak Dani dengan mengembangkan alternatif-alternatif masalah yang sebelumnya sudah dituliskan atau sudah direncanakan oleh Mbak Dani. Kemudian Mbak Zalfa juga setelah menemukan solusi yang tepat dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh Mbak Dani ini. Masuk pada tahap pengakhiran, di sini Mbak Zalfa sudah mempertanyakan mengenai pemahaman dari Mbak Dani, dan Mbak Zalfa sudah menanyakan bagaimana perasaan Mbak Dani setelah mengikuti konseling ini, dan menanyakan kembali tindakan apa atau solusi apa yang akan dipilih oleh Mbak Dani. Selanjutnya pada tahap evaluasi dan follow up, ini Mbak Zalfa sudah menanyakan kemajuan konseling. Kemudian Mbak Zalfa juga sudah mengajak Mbak Dani untuk menganalisis hambatan dan memberi dukungan ketika solusinya itu dilaksanakan. Kemudian di sini Mbak Zalfa tadi belum memberikan apresiasi kepada Mbak Dani setelah Mbak Dani melakukan solusi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian pelaksanaan praktikum konseling dengan pendekatan Trait and Vector yang telah kami lakukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.